Perkenalkan, nama saya Aldar Berson Matulesi dari kelas 5T3. Di sini saya akan tentang menjelaskan AI ya, bagian fase pengambilan keputusan. Di dalam fase pengambilan keputusan itu ada 3 fase. Yang pertama di intelligence phase atau fase intelijen atau fase kepintaran. Yang kedua ada design phase atau fase desain. Yang ketiga ada choice phase yaitu fase pemilihan. Di dalam intelligence phase ada identifikasi masalah, klasifikasi masalah, penguraian masalah, dan kepemilikan masalah. Kita mulai pertama dengan identifikasi masalah. Dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasional yang berkaitan dengan isu yang diperhatikan. Pada fase ini, seseorang berusaha menentukan apakah ada suatu masalah, mengidentifikasi gejala-gejalanya, dan menentukan keluasannya, dan mendefinisikan secara eksplisit. Bedakan antara masalah dengan gejala dari suatu masalah. Eksistensi masalah dapat ditentukan dengan memonitor dan menganalisis tingkat keproduktivitas organisasi. Ukuran produktivitas didasarkan pada data asli. Kumpulan data dan estimasi terhadap data di masa mendatang merupakan langkah paling sulit di dalam analisis. Isu yang muncul dalam pengumpulan data dan estimasi data. Isu yang pertama itu adalah data tidak tersedia. Perolehan data bisa jadi memerlukan biaya yang besar. Data mungkin tidak akurat atau tidak cukup tepat. Estimasi data yang sering subjektif. Data bisa jadi tidak aman. Data penting yang mempengaruhi hasil bersifat kualitatif. Hasil akhir dapat terjadi lebih dari periode yang ditentukan, dan diasumsikan data yang akan datang akan sama dengan data historis. Klasifikasi masalah. Konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Pendekatan penting dalam mengklasifikasi masalah-masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. Struktur masalah keputusan menurut Simon di tahun 1977. Yang pertama ada masalah terprogram. Masalah terprogram atau terstruktur dengan baik yang berulang serta rutin, dan untuk masalah-masalah tersebut telah dikembangkan model-model standar. Contohnya, jadwal mingguan karyawan, seterminasi bulanan arus kas, seleksi tingkat inventory untuk suatu item spesifik di bawah permintaan konstan. Yang kedua selanjutnya ada masalah tidak terprogram. Masalah tidak terstruktur atau tidak terprogram yang belum dikenal sebelumnya ada dan tidak terjadi lagi. Contoh, menangani proyek penelitian dan pengembangan yang rumit, keputusan merger dan akuisisi, memilih suatu pekerjaan, dan mengevaluasi inisiatif e-commerce. Masalah semi terstruktur atau masalah semi terprogram itu berada di antara kedua spektrum yang sebelumnya. Masalah dapat menjadi tidak terstruktur ketika pengetahuan atau informasi yang tersedia sangat minim atau tidak ada. Mengembangkan pengetahuan mengenai suatu masalah dapat menambah struktur pada masalah yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Penguraian masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak submasalah. Memecahkan submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Penguraian memfasilitasi komunikasi di antara para pengambil keputusan. Selanjutnya ada kepemilikan masalah. Menetapkan kepemilikan masalah merupakan hal yang penting pada fase inteligensi. Sebuah masalah ada di dalam sebuah organisasi hanya jika seseorang atau beberapa kelompok
mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya, dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Ketika pemilihan masalah tidak ditentukan, maka seseorang tidak akan melakukan tugasnya, atau masalah akan diidentifikasi sebagai masalah orang lain. Penting bagi seseorang untuk secara sukarela memiliki atau menugaskannya kepada orang lain. Fase inteligensi berakhir dengan pernyataan masalah secara formal. Setelah kita masuk ke dalam design phase, meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak. Sebuah model pengambilan keputusan dikonstruksi, dites, dan divalidasi. Pemodelan meliputi konseptualisasi masalah dan mengabstraksikan masalah ke dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Untuk sebuah model matematika, variabel-variabel diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungan-hubungan di antara variabel tersebut. Model yang sederhana mengarah pada biaya pengembangannya yang lebih rendah, manipulasi yang lebih mudah, dan solusi yang lebih cepat tetapi tidak akurat. Model yang lebih sederhana biasanya memerlukan lebih sedikit data, atau datang yang diagresikan yang lebih mudah didapatkan. Model memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seorang manajer. Contoh, bagaimana beriklan pada waktu khusus, server mana yang akan dibeli atau disewa. Sekumpulan variabel hasil seperti laba, pendapatan, atau penjualan menggambarkan tujuan atau sasaran dari masalah pengambilan keputusan. Variabel atau parameter yang tidak dapat dikontrol seperti kondisi krisis ekonomi menggambarkan lingkungannya. Proses pemodelan meliputi menentukan hubungan-hubungan di antara berbagai variabel. Fase di mana dibuat sesuatu keputusan yang nyata dan diambil satu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Yang pertama ada teknik analitik. Teknik analitik adalah proses mengolah data mentah untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua ada algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang jelas dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga ada heuristik. Heuristik adalah metode atau aturan praktis yang digunakan untuk menemukan solusi yang baik dan tepat terutama untuk masalah-masalah yang terlalu kompleks atau besar diselesaikan secara sempurna. Yang terakhir ada blind search. Blind search atau pencarian buta adalah strategi pencarian yang mengeksplorasi setiap kemungkinan solusi secara sistematis tanpa menggunakan informasi atau panduan apapun tentang lokasi solusi. Dan yang terakhir ada choice space. Masing-masing alternatif harus dievaluasi. Jika memiliki banyak tujuan, maka semua tujuan harus diuji dan seimbang satu dengan yang lainnya. Analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan sembarang alternatif yang diberikan. Analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki perubahan utama dalam parameter. Kesimpulan, pada fase intelijen, kita fokus pada pemahaman masalah secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, menguraikan, dan menetapkan kepemilikan masalah tersebut.
Ini melibatkan pengumpulan data dan membedakan antara masalah yang terprogram dan tidak terprogram. Setelah masalah terdefinisi dengan jelas, kita beralih ke fase desain. Di sini kita mengembangkan dan menganalisis tindakan atau solusi yang mungkin dilakukan. Sebuah model pengambilan keputusan dibuat, diuji, dan divalidasi. Dan terakhir ada fase pilihan atau choice phase, adalah di mana keputusan akhir dibuat dan dipilih solusi terbaik dari alternatif yang ada. Fase ini melibatkan evaluasi setiap alternatif menggunakan teknik analitik seperti algoritma atau heuristik. Sekian dari saya, terima kasih.